Assalamualaikum. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Sebenarnya apa sih amar ma'ruf nahi mungkar itu? Yuk simak penjelasan dari kita. Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ayat tersebut memerintahkan agar ada sebagian dari golongan kaum muslimin untuk menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. An Hudzaifah bin Yamani an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Walladzi nafsi biyadihi la ta'marunna bil ma'rufi wa la tanhawunna anil munkari aw la yushikanallahu ayyab'atha 'alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Akhrajahu At-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Hudzaifah ibnu al-Yaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hendaknya kalian benar-benar mengajak kepada yang ma'ruf dan benar-benar mencegah dari yang mungkar. Atau jika tidak, niscaya Allah akan mengirimkan hukuman atau siksa kepada kalian sebab keengganan kalian tersebut. Kemudian kalian berdoa kepadanya, namun doa kalian tidak lagi dikabulkan." Hadis riwayat Tirmidzi dari Hudzaifah ibnu al-Yaman. Hadis tersebut kembali menegaskan akan kewajiban setiap muslim untuk mengajak orang lain, dirinya sendiri, serta keluarganya kepada kebaikan dan mencegah perbuatan yang buruk.
Orang yang menunjukkan kebaikan maka akan mendapatkan pahala, baik laki-laki maupun perempuan, baik orang tua ataupun anak-anak muda. Untuk itu, kita sebagai seorang muslim wajib untuk saling mengingatkan. Sebagaimana yang terkandung dalam surat Al-Asr ayat 3 yang artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Yang pertama, sedekah. Memberi sedekah tidak akan membuat kita miskin. Justru dengan sedekah akan banyak memberikan kita keuntungan. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada dirinya sendiri. Hadis riwayat Tabrani. Pahala orang yang bersedekah akan dilipat gandakan. Dalam hadis qudsi dikatakan, barang siapa berniat untuk bersedekah, kecepatan Allah membalasnya lebih dari gerakan sedekahnya. Saja sih keuntungan-keuntungan yang kita dapat dari bersedekah. Sedekah dapat menghapus dosa-dosa, menjadi amal yang tidak putus sampai meninggal, memadamkan panasnya siksa kubur, dan terhindar dari siksa api neraka. Ingin bersedekah tidak harus nunggu kaya, karena sedekah tidak sekedar rupiah. Senyummu terhadap wajah saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. mengajak sholat. Tentu sebagai seorang muslim, kita wajib untuk melaksanakan sholat. Sholat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Tiang agama juga batas pemisah antara keislaman dengan kekufuran dan kemunafikan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberikan perhatian ekstra terhadap masalah sholat. Apa saja sih keistimewaan sholat? Yang pertama, menjauhkan perilaku dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, sholat merupakan amalan terbaik setelah syahadat. Dan yang ketiga, sholat bisa membersihkan dosa-dosa. Ketika sholat menjadi kebiasaan, maka sukses akan menjadi kepastian dengan izin Allah. Jaga sholatmu, maka sholat akan menjagamu. Untuk itu, sesibuk apapun kita, janganlah sampai meninggalkan sholat. Sebagaimana yang terkandung dalam surat Al-Ma'un ayat 4-5 yang artinya, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Sesama muslim, kita wajib saling mengingatkan sholat, karena sesungguhnya Allah mengangkat derajat dan menghapuskan dosa dengan sholat. Yang ketiga, menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit merupakan kewajiban setiap muslim. Menjenguk orang sakit termasuk amal soleh yang paling utama yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala, kepada ampunan, rahmat, dan surganya. Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim atau yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan di surga sehingga dia duduk. Apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar mendapat rahmat waktu sore tiba. Dan apabila menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad dengan sanad
sahih. Yang pertama, mengejek, menghujat, membuli, mencela orang lain. Banyak sekali dalil yang melarang kita untuk saling menzolimi, baik zolim secara fisik, lisan, maupun perasaan. Tak terkecuali menghina orang lain di depan umum agar dia menjadi bahan tertawaan. Memang benar, korban mungkin tidak akan membalasnya di dunia, tetapi bisa jadi korban akan menuntutnya ketika di akhirat. Dan perlu diingat dan diyakini, Allah tidak akan pernah melupakan tindakan kezoliman antar sesama hambanya. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 42 yang artinya, "Dan janganlah kamu sekali-kali mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak karena melihat siksa." Yang kedua, mencuri. Mencuri merupakan dosa yang sangat besar. Mencuri juga merupakan sebuah kejahatan dan perbuatan zalim yang nyata. Oleh karena itu, Islam juga menetapkan larangan mencuri harta orang lain dan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah Azza wa Jalla telah berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38 yang artinya, "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.